laga yang tak kalah menentukan di sini. Nasib timnas Indonesia bakal menghadapi laga hidup mati melawan Irak pada Minggu dini hari nanti waktu Indonesia. Kemenangan tak hanya menjaga persaingan di babak 4 tapi juga menjaga peluang skuad Garuda melaju ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang kemudian harus dicermati, dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert untuk mengamankan poin saat berjumpa Irak? Dua narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini. Ada analis sepak bola Roni Pangemanan dan sudah hadir juga bersama kami pemerhati sepak bola nasional dan juga koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih. Sudah datang bersama kali. Ya. Tetap harus ada optimisme walaupun tantangannya makin kesini makin akan jadi besar lah makin kesini ya Bung Ropan. Cuman kalau membaca dari pertandingan melawan Arab Saudi tadi, selisih 1 gol kita dengan Arab Saudi, ada yang menganalisis juga masalah lini tengah kita. Anda merasa lini tengah kita juga bisa dibilang cukup challenging saat bertanding melawan Arab Saudi waktu itu? Bahkan kita kalah total menghadapi Arab Saudi kalau bicara lini tengah kita kan. Ya, mungkin saya kira penempatan pemain dari Patrick Kluivert ini yang salah di dalam menyusun starting 11 saat menghadapi Arab Saudi. Kita akan berharap bahwa mungkin Tom Haya akan main lebih awal. Ya, itu sudah menjadi pakem dia bersama dengan Joy Pelupessy. Tetapi justru itu tidak akan diubah dengan Mark Klok. Bahkan Mark Klok itu terus bisa bertahan. Ya, saya juga memperkirakan bahwa Nathan Cho itu pasti akan ada, paling tidak di bench lah untuk menjaga keseimbangan. Tapi justru dia tidak ada di situ. Dia menjadi bagian dari 6 pemain yang juga dicoret yang saat itu ya, untuk tidak bisa bermain cuma 23 pemain. Jadi memang kalau bicara lini tengah, khusus untuk menyambut pertandingan melawan Arab, itu akan menjadi concern betul-betul. Karena disitulah saya pikir urat nadi sebuah tim untuk bisa bermain di dalam transisi permainan ke depan dan dalam bertahan. Jadi kita kalau nggak punya gelandang-gelandang yang kuat, sulit. Sekuat apapun lini belakang kita dengan Jaya Isyas, mau Hapner tampil, mau Rizky Ridho, tapi kalau di tengah itu Kropos, berat. Dan itu kelihatan lawan Arab kan. Penguasaan Arab sangat baik dan mereka menguasai semua dengan pressing mereka yang sangat bagus. Jadi lini tengah kita nggak berkutik. Di antara Joe juga dengan Mark Klok sering terlalu dekat, tumpang tinggi, jaraknya kadang jauh dengan pemain depan. Jadi ini yang sangat sulit untuk pasukan bola ke depan, nggak ada sama sekali kelihatan kemarin. Kalau celah kemudian kita melihat Irak lawan kita berikutnya, ini bakal lebih challenging lagi nggak kira-kira menurut Anda Mas Akmal? Ya sangat berat karena lini tengah Irak itu sangat luar biasa. Patrick Kluivert malah bilang bahwa jarak antara pemain di lini tengah terlalu jauh. Artinya ini Patrick Kluivert yang ngomong. Tapi saya kritik, Patrick Kluivert ini analis bola atau pelatih gitu kan. Ketika dia tahu jarak antar pemain terlalu jauh di lini tengah, harusnya dia ambil keputusan untuk memperbaiki itu. Ketika kemarin melawan Arab Saudi, artinya yang kemarin udahlah lewat lawan Arab Saudi, artinya ketika nanti melawan Irak, yang terlalu jauh itu harus dibenahi. Butuh gelandang yang bisa memainkan sebagai tukang jagal dan juga bisa memainkan peran sebagai pengatur irama permainan. Nah ini yang harus dilakukan karena bagaimanapun kalau dari sisi fisik dan juga postur bahkan rekor pertemuan, Irak tuh lebih kuat dari Arab Saudi. Di bawah pelatih yang baru saat ini, Graham Arnold, 4 pertandingan dia hanya 1 kali kalah dari Korea Selatan, selebihnya 3 kali menang. Artinya Irak ini tim yang sangat berat untuk Indonesia. Secara performa Anda melihat Irak makin kesini gimana, dan ada saran juga tuh 3 back tengah aja biar tim kita lebih solid. Itu membacanya lebih mengamankan posisi kita atau malah sebaliknya? Begini, dia tampil di Kings Cup itu tidak begitu oke walaupun dia juara ya. 2-1 melawan Hong Kong susah payah. Dia menang 1-0 melawan tuan rumah Thailand. Tetapi kan tidak boleh dijadikan suatu patokan di sana atau ukuran bahwa ini Irak sesungguhnya. Itu banyak juga bagi Graham Arnold tuh bisa mengubah bermain mereka ya di sana, komposisi pemain. Jadi yang tampil sekarang di kualifikasi untuk di putaran keempat ini adalah memang Irak sesungguhnya yang memang sangat kuat. Depan tengah itu oke, belakang disiplin sangat baik, dan itu kan terlihat 3 pertemuan kita terakhir. Itu kan kita sulit menang melawan mereka. Ya, kalah 3-1 di Piala Asia, kemudian kalah 5 di Basra sebelumnya, kalah 2 bahkan di GBK. Dan itu menggambarkan bahwa ini berat menghadapi Irak. Tapi apapun itu, kita tetap harus optimis dan yakin karena komposisi pemain ketika kita lawan Irak paling terakhir ketika bermain di GBK itu kan berbeda dengan saat ini. Karena di GBK itu bermain dengan 3 back, itu ada Hapner, Ridho dan Jordi Amat yang dapat kartu merah saat itu. Kemudian ada Sandi, ada Sain Patinama, ada Nathan Cho dan
Tom Hai di gelandang. Sekarang kan sudah berbeda, ada Jai Itses. Itu bagus kalau kita bilang ada di sana kan. Kalau Jai dengan Rido dan juga dengan Hapner, ini sudah mendapat suatu chemistry yang luar biasa. 8 pertandingan melibatkan ketiga pemain tersebut. Itu hanya satu kali kalah melawan Jepang di GBK dengan 4-0. Selebihnya mereka ada 1 imbang dan 6 menang. Bahkan clean sheet di 7 pertandingan itu luar biasa. Itu yang harus diingat oleh Patrick Kluivert. Tapi kemudian melawan Arab itu diubah sama sekali dengan 2 bermain Jaises bersama dengan Dix kan menjadi pertanyaan. Karena kan di event sesungguhnya ini bukan uji coba atau di FIFA Matchday ketika melawan Taiwan atau melawan dengan Lebanon memakai cara ini lawan Arab. Dengan memakai seperti itu memang agak sudah kelihatan kemarin kan dia mengakui juga banyak kelemahan dari tim saya dan bla 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 yang dilakukan. Loh, kalau sudah tahu begitu kenapa dia tidak memilih bermain dengan 3-4-3? Karena itu yang dilakukan dia ya ketika kalah di Sydney ya dengan 5-1 itu dia balik dengan pola yang sama ketika melawan Bahrain dan Cina di GBK dan clean sheet 1-0 sehingga pemain-pemain itu sudah dapat pakem ini udah oke. Kenapa dia tidak melakukan itu pertandingan sepenting ini bermain dengan 4 back dan saya rasa melawan Irak dia kan mungkin dengan 4 back lagi padahal 3 back itu ada satu kekuatan. Gitu. Dan kalau kabar terakhir menyebutkan Aiman Hussein dari Irak itu tidak dikabarkan tidak akan turun dalam pertandingan nanti. Itu bisa meringankan beban pemain kita atau nggak menurut Anda Mas Akmal? Ya, satu pemain kan tidak kemudian membuat Irak jadi lemah gitu. Ada 3 posisi pemain yang sangat penting saat ini di Irak. Yang pertama Frank Putros yang main di Persib. Artinya dia kalau bicara karakter sepak bola Indonesia sudah mengenal karena dia main di Persib Bandung. Yang kedua adalah Zidan Iqbal. Dia main bersama Miliano Jonathan di Utrecht. Artinya sudah saling kenal. Yang ketiga yaitu tadi Aiman Hussein yang dikabarkan tidak main. Di 3 pertemuan terakhir selalu mencetak gol ke gawang Indonesia. Aiman Hussein ini dan ini merupakan kapten tim sekaligus juga nyawa permainan. Tapi tanpa Aiman Hussein masih ada Ali Jasem yang sangat luar biasa. Mereka juga punya pemain cukup banyak main di kompetisi Eropa. Ada yang main di Swedia, ada yang main di Denmark, ada yang main di Norwegia. Artinya Irak walaupun kehilangan Aiman Hussein tidak kemudian membuat mereka lemah gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Ropan. Kalau berani Patrick Kluivert main ubah pola yang kemarin lawan Arab dengan 3 back. 3 back yang tadi disebutkan Justin Hapner, kemudian Rizky Ridho dan juga Jai Inces. Karena dari 8 kali bertanding hanya kebobolan 4 gol ketika kalah lawan Jepang. Bahkan Australia ditahan 0-0 selebihnya clean sheet selalu gitu kan. Nah, tinggal di kirinya nanti entah itu Calvin Verdong atau Dan James atau di kanannya Kevin Dix. Saya pikir itu akan menjadi kita lebih kuat karena yang harus kita lakukan pertama adalah jangan sampai kebobolan melawan Irak. Itu dulu. Untuk kemudian kita berusaha untuk bisa mencetak gol. Karena memang sekarang ini pertandingan do or die untuk Indonesia. Hidup atau mati. Now or never sekarang atau tidak sama sekali. Gitu. Do or die ditambah lagi ada yang melihat juga catatan soal mental dan disiplin pemain kita. Ini juga perlu dibenahi dan diperkuat lagi untuk menghadapi pertandingan yang sangat krusial nanti melawan Irak itu. Dengan PR ataupun juga kelebihan dari Irak dari segi kebugarannya, maka kita harus melihat pertandingan nanti melawan Irak itu realistisnya harus bagaimana? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar, kami segera kembali. Dalam catatan kita belum pernah ya unggul melawan Irak ini, sehingga dengan tantangan semacam ini dan pertaruhannya cukup besar nih Bung Ropan, line up kita terbaiknya harus yang kayak gimana nih nanti? Saya pikir Patrick Kluivert kan harus belajar banyak dari bagaimana ya ada semacam kesalahan ya penempatan pemain ketika lawan Arab Saudi dan kita lupakan itu. Semoga dia cepat belajar dari situ, dia tahu apa yang dia harus dilakukan. Pemain-pemain yang akan bermain melawan Irak nanti kalau bicara dengan seperti apa starting 11, saya pikir yang terbaik saya sudah bilang tadi di awal ya bahwa 3 back kita coba. Tapi kan semua tergantung Kluivert ini. Dia mungkin apakah dia akan keras kepala di sini dengan 4 back itu urusannya. Tapi menurut kalau ditanya ke saya lebih pas bermain dengan 3 back. Kemudian ada fullback 2 yang bermain lebih dorong ke depan dengan Kevin Dix di kanan dan Verdong. Opsinya akan banyak karena di posisi Kevin Dix itu kan ada Sandy Walsh, di posisi Verdong ada Dean James. Jadi dia punya opsi yang banyak. Kemudian 3 di tengah itu sudah pakem benar di antara Rido, Hapner dan juga dengan Kapten Jai. Nah 2 di tengah itu Tom bersama dengan Joe Pelupesi dengan 3-4-3. Nah kemudian 3 itu siapa? Oleh bertanya. Saya pikir Miliano Jonathan sudah pasti dari kanan. Kemudian Ragnar ada di kiri dan Ole Romani
Sudah dari awal, kalau Ole kemarin kan masuk di babak kedua. Tapi ketika dia masuk kan ada perubahan mengubah arah permainan lebih bagus buat kita. Ada 3 kesempatan yang dilakukan, termasuk ada penalti kedua yang handsball pemain Arab Saudi itu dari tekanan dari Ole. Jadi memang dia sekarang sudah mau tidak mau, ini kan seperti nafas terakhir kita. Itu dijeda untuk bermain nih. Satu pertandingan ini 90 menit, itu pertarungan luar biasa. Kita butuh menang, nggak usah pikir harus menang 2-0 berapa, 1-0 aja itu sudah bagus buat kita. Artinya intinya kita menang aja dulu. Intinya menang dulu, judulnya menang. Kita mau diserang 2 hari 2 malam oleh mereka, tapi di ujungnya kita menang. Itu kan yang diinginkan. Daripada bermain bagus, kita ball position tinggi, kalah. Ujungnya kita kalah. Orang tetap akan melihat bahwa kita kalah. Nah sekarang yang kita butuhkan, nah menang itu apa? Kluivert yang akan menentukan taktik, racikan strategi seperti apa. Nah saya berharap dengan apa yang saya bilang ini, mungkin dia bisa memainkan itu dengan baik. Tapi kalau dia tetap dengan 4 back, kemarin tuh agak sulit melawan Arab Saudi. Banyak peluang Arab Saudi itu kan, 17 tembakan, 10 on target mereka kan itu menggambarkan bahwa ini 4 back ini agak rapuh. Dan itu diakui, memang agak sulit, longgar di sini gitu. Dan Tom Haye menurut Anda dan Ole Romo ini perlu diterjunkan sejak babak pertama atau polanya bakal keulang lagi nih kira-kira kayak kemarin? Jadi gini, Faiza Farouk Tavansov yang lalu harus jadiin pelajaran. Oke, ini baik. Ke depan saya minum harus dulu, menghadirkan optimisme. Harus menghadirkan optimisme. Apa? Kemarin kan sisi lemah kita di sisi kanan. Di sisi juga di sayap kiri Beckham Putra. Kemudian di sisi gelandang tengah McClough dan di depan. Artinya kalau saya diminta untuk kemudian menyusun starting line up, saya pakai 5-4-1 gitu kan. Artinya yang wingback sini seperti yang dikatakan Bung Ropan tadi, 3 di tengah adalah Justin Hubner. Kita butuh back yang nakal. Dan itu ada karakternya ada di Justin Hubner yang bisa mengganggu konsentrasi strikernya Irak. Kemudian Jay Ince sebagai pemimpin yang lebih stylish. Kemudian ada Rizky Ridho yang sangat kuat juga. Justin Hubner kaki kirinya juga sangat kuat. Nah kemarin lemah di kanan, maka perlu Kevin Dick di situ. Kemudian di kiri Calvin Verdong menjadi opsi menggantikan Dan James. Tengahnya saya pikir Joey Polupesha harus kerja lebih keras didampingi oleh pengatur serangan ya Profesor Hay. Kemudian kanannya Miliano Jonathan, kirinya Orat Mangun, ya depannya oleh Romani, karena kita harus bisa cetak gol, karena kemenangan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Tidak ada pilihan buat Indonesia, hanya menang gitu kan. Dan menang itu harus cetak gol. Sepak bola seperti kata Bung Ropan sekarang kan sepak bola resultan. Yang penting hasil. Mau diserang 1000 malam, 1001 malam kali diserang, kalau kita bisa menang di injury time, itu yang diinginkan oleh fans sepak bola kita. Tapi kemudian kalaupun harus agresif nih berarti kan dari awal dan dalam tanda kutip nakal kan ada VAR. Nah nyiasatin itu biar nggak aneh-aneh lah nanti ujung-ujungnya. Ya kalau melawan Irak kan yang paling penting bagaimana membuat mental Irak down juga berhadapan dengan kita. Kalau kita tidak bermain nakal melawan tim Arab Timur Tengah, itu akan sangat merugikan karena pasti mereka akan menguasai lapangan. Seperti halnya kemarin Arab Saudi saja sudah menang bisa guling-guling gitu kan. Itu kan cara mereka untuk mengusik emosi para pemain kita. Dan pemain Irak harus diusik emosinya gitu. Ketika kita mampu mencetak gol misalnya 5-1 waktu itu Sen Patinama cetak gol. Waktu kita kalah 1-3 di Piala Asia. Itu kan ketika kita bisa cetak gol, kita bisa memainkan emosi para pemain Irak ini. Nah pemain Irak ini harus diusik emosinya agar kemudian konsentrasi mereka untuk membombardir pertahanan Indonesia juga tidak begitu paripurna. Dan ini yang paling penting menurut saya. Dan Patrick Kluivert harus meyakinkan para pemainnya bahwa ini adalah partai final untuk Indonesia. Sepakat Bung Ropan soal level agresivitas kita itu tadi. Iyalah, kita harus agresif bermain dengan mereka. Ya, karena itu yang ditunggu oleh banyak orang. Agresif dalam arti bagaimana kita bisa menciptakan peluang dan bisa menghasilkan gol. Peluang sekecil apapun harus mencetak gol. Dan di sana harus ada Ole. Kalau kemarin kan kita coba bermain dengan false nine. Tidak ada Ragnar di depan, ada mungkin Beckham sama Miliano yang ditaruh di sana. Dan itu agak sulit. Mereka lebih enak. Arab maksud itu dalam pertandingan. Mereka akan lebih sulit ketika Ole masuk kan. Agak lebih terganggu mereka. Lebih panik mereka untuk itu. Dan ada beberapa kesempatan yang Ole jangan. Karena mereka memang sudah berpikir bahwa ketika Indonesia bermain dengan false nine ini enak. Dan mereka menguasai itu. Makanya Patrick Kluivert harus bisa melihat ya hasil pertandingan melawan Arab itu untuk tidak terulang lagi melawan Irak. Dan harus butuh striker, ada nomor 9 di sana yang harus ditempatkan dan Ole jawabannya. Dan ini akan membuat juga Miliano bagus bersama dengan Ragnar untuk melakukan manuver-manuver di sini untuk melakukan crossing kepada Ole Romani. Dan kita sangat bagus dibantu dengan Kevin Dix, dibantu dengan Verong dari kiri akan bagus. Transisi permainan kan bisa jadi 5 seperti Akmal bilang. Ketika ada 3 di sana dengan 2 turun sini akan jadi 5. Ya kemudian bisa
Yonatan bisa turun sama dengan Ragnar kan ada membentuk 4 di situ. Meninggalkan Ole sendiri. Dalam hal kita bertahan kalau ditekan. Dalam menyerang itu akan cepat juga pasti. Jadi agresif itu memang penting. Ditambah lagi waktu itu kan sempat ada peluang karena skema bola mati. Nah, ini juga yang harus bisa diperhatikan betul saat melawan Irak itu menurut Anda. Di awal kita dapat gol itu dengan penalti dan handsball dari Hasan Tambakti. Itu kan diawali dengan pergerakan Miliano. Ketika dia masuk dan Tambakti ambil kartu. Itulah pelanggaran yang diambil oleh Dean James. Untuk mengangkat bola set piece dia dan ada terjadi duel. Ada Kevin Dix dan Jai yang melompat dan Tambakti dan Hems. Jadi memang seperti itu yang harus dilakukan. Dengan Jonathan lebih banyak harus bisa menusuk dari sisi sayap. Demikian juga dengan Ragnar. Untuk bisa mengganggu mereka. Karena pertahanan Irak juga bagus. Frank Putros juga oke. Ada Pamidos juga. Doski juga baik di sana. Jadi ini Rebin Sulaki juga oke di belakang mereka. Mereka pertahanan yang oke, yang bagus. Jadi butuh pemain-pemain yang punya kecepatan. Agresivitas itu penting. Di 3 di depan kita semua punya kecepatan. Ole bisa bergerak, ya untuk bisa membuka ruang. Miliano juga sangat cepat, Ragnar cepat. Itu yang kita buktikan di dalam serangan balik kita perlu seperti mereka gitu. Oke, satu hal lagi yang kemarin jadi catatan adalah masalah mental dan mungkin ini sedikit banyaknya sudah terpetakan juga karena kan pemain kita datang ke Arab Saudi juga secara bertahap terlihat kelelahan, ada pandangan sedemikian makanya kemudian hasil akhirnya seperti kemarin. Belajar dari momen itu ditambah dengan beberapa catatan keunggulan Irak soal kebugaran terutama, maka ekspektasi kita harus diletakkan pada posisi mana nih Indonesia lawan Irak ini menurut Anda, Bung Ropan? Iya, memang faktor kebugaran ini sangat penting. Seakan-akan kita itu gimana ya, main pertama sudah langsung dengan tuan rumah. Kalau main pertama kita ada di posisi Irak, itu akan jauh lebih menguntungkan buat kita. Irak dan Arab Saudi bermain duluan, tapi kita sudah diatur, kemudian 3 hari kemudian melawan Irak. Irak datang dalam kondisi yang sangat bagus. Lebih bugar jauh dibandingkan kita yang kelelahan, capek, apalagi tuan rumah. Begitu selesai mereka sudah istirahat dan 5 hari kemudian baru bermain melawan Irak. Jadi memang kita dalam posisi yang sangat sulit. Untuk kebugaran itu ya tergantung dari pelatih sekarang yang untuk bisa melihat bagaimana untuk bisa menambah motivasi mereka, ruang ganti harus lebih baik, kemudian membuat mereka lebih percaya diri lagi yang bagus, mental mereka harus kuat. Jadi itu harus ada pendekatan-pendekatan itu dari mereka. Jadi kalau mereka lebih percaya diri, fokus dalam pertandingan melawan Irak, itu akan jauh lebih bagus. Ya walaupun memang kita kecapean, tapi pasti pemain kadang kalau sudah diberikan ini pertandingan terakhir, seperti Jai Isis bilang, masih ada peluang, masih terbuka, belum berakhir. Nah itu kan motivasi-motivasi itu yang paling penting. Walaupun capek tapi kita harus bertarung 90 menit melawan Irak. Jadi itu yang perlu untuk membakar semangat pemain-pemain. Lupakan dulu lawan Arab Saudi kemarin yang kita kalah. Tapi sekarang yang ada udah lalu ya udah aja lah. Udahlah, kita tatar dulu Irak ini. Karena kita butuh menang 1-0 mau 2-1 kita harus menang. Tanpa bermaksud untuk membanding-bandingkan dalam tanda kutip pendahulunya, Mas Akmal, kalau Anda melihat konsep atau pola kepelatihan dari Patrick Kluivert dari hasil pertandingan kita melawan Arab Saudi kemarin itu, ini masalah penempatan, pemetaan pemain, penyusunan formasi dan lain-lain, ini masih jadi PR? Ya PR pastinya, bagaimanapun kita nggak bisa membandingkan dengan Sintayong karena Sintayong 5 tahun. Sementara Patrick masih seumur jagung, itu yang pertama. Yang kedua, style of play-nya beda antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Mereka masing-masing punya gaya bermain, punya ego juga. Tapi saya ingin mengatakan gini, di pertandingan nanti, kalau kemarin kita 2 gol lewat tangan Tuhan, gitu kan, lewat handsball yang kemudian menjadi penalti, ya kita berharap kita bisa cetak 2 gol dengan kaki Tuhan ketika berhadapan dengan Irak gitu. Karena kalau kita bisa menang 2-0 misalnya, ada peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia dengan syarat misalnya di partai terakhir Irak kalahkan Arab Saudi 1-0. Kita masih bisa lolos. Tapi yang paling penting ya kita menang di pertandingan ini. Ini bicara mental ini agak berat ya. Karena bagaimanapun kita hanya punya waktu recovery 2 hari. Nah mentalnya ya Patrick Kluivert harus selalu bertemu kepada pemain dengan membawa psikolog misalnya untuk meyakinkan menjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Jadi semangat kita ini Patrick Kluivert harus katakan gini, hayal al-falah, ayo raih kemenangannya, hayal al-falah. Dari tadi bahasa Arab mulu nih. Gitu malah. Sesuaikan dengan penting menang ya. Yang penting menang. Oke. Karena juga tidak ada yang menyangka kalau tim sepak bola kita bisa sampai di level ini sehingga maksimalkan momentum itu tadi yang menjadi pembuktiannya dan kita berharap semoga hasil untuk pertandingan melawan Irak adalah hasil yang terbaik, bisa mencapai gol kita semua, apalagi dari PSSI juga sudah berharap kita bisa lolos Piala Dunia 2026 ini. Bung Ropan, Mas Akmal, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami malam ini. Saya selalu untuk Anda semuanya. Semangat selalu. Selamat selalu harus pokoknya.